Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan soal hari ini. Kita akan coba membahas beberapa soal yang kita jadikan sebagai latihan ya. Baik, perhatikan semuanya, cermati, pasang telinga kalian yang baik ya, supaya bisa memahami bagaimana pembahasan soal ini ya. Perhatikanlah kalimat-kalimat petunjuk yang belum urut berikut. Cara membuat rekening bank. 1. Menuju ke customer service untuk mendapat informasi lebih lanjut dan mengisi biodata pembukaan rekening pertama Anda. 2. Mengambil buku rekening di customer service dan rekening Anda sudah jadi. 3. Persiapkan uang saldo pertama yang wajib untuk dimasukkan ke rekening. Biasanya di setiap bank memiliki nilai saldo yang berbeda-beda. 4. Datanglah ke bank terdekat yang Anda tuju dan mengambil nomor antrean. 5. Anda harus menyiapkan kartu identitas berupa KTP pribadi sesuai daerah Anda. 6. Membayar saldo pertama di teller. Urutan kalimat petunjuk prosedur yang tepat adalah... Nah, soal ini meminta kalian untuk mengurutkan kalimat-kalimat yang disusun secara acak ini ya dalam teks prosedur. Tipsnya adalah ketika kalian menemukan contoh soal seperti ini, yang perlu kalian lakukan adalah teknik eliminasi. Nah, seperti ini. Perhatikan, di sini ada 4 opsi. Opsi A, B, C, dan D. Apabila ada beberapa opsi yang isinya atau nomornya hampir sama, ya awalannya itu sama, berarti kemungkinan besar opsi tersebutlah yang menjadi opsi jawaban benar. Contoh, di sini ada opsi A dan B yang urutan pertamanya itu sama ya, nomor 5, kalimat nomor 5. Anda harus menyiapkan kartu identitas berupa KTP pribadi sesuai daerah Anda. Nah, yang opsi C dan opsi D ini berbeda. Opsi C mengawali kalimatnya di kalimat nomor 3, persiapkan uang saldo pertama. Ini di awal saja sudah siap-siap nih, tiba-tiba mempersiapkan uang saldo. Ini kurang masuk akal. Di opsi yang D, itu diawali dengan kalimat nomor 4, datanglah ke bank terdekat. Ini langsung tiba-tiba datang. Ya, berarti opsi C dan opsi D ini kurang tepat. Kita buang dulu jauh-jauh untuk opsi C dan D. Sekarang kita fokus ke opsi A dan B. Opsi A itu sama dan opsi B ya. Awalnya ada kalimat nomor 5, kemudian disusul dengan kalimat nomor 3. Nah, di urutan yang ketiga ini berbeda nomor kalimatnya. Kita simak baik-baik dari awal ya. Kalimat nomor 5 itu, Anda harus menyiapkan kartu identitas berupa KTP pribadi sesuai daerah Anda. Betul. Ya, karena kita akan membuat rekening bank. Jadi, acuan informasi tentang biodata diri kita ada di dalam KTP. Ya. Urutan keduanya, kalimat nomor 3. Persiapkan uang saldo pertama yang wajib untuk dimasukkan ke rekening. Biasanya di setiap bank memiliki nilai saldo yang berbeda-beda. Ya, ini sebagai biaya kita ya. Pertama, untuk membuat rekening. Kita harus mengisi saldo yang ada di dalam tabungan rekening kita. Nah, yang berbeda itu adalah memasuki urutan ketiga. Kalau opsi A itu masuk ke kalimat nomor 6, sedangkan opsi B itu masuk ke kalimat nomor 4. Kita lihat mana yang lebih cocok ya. Tadi kan pertamanya kita harus menyiapkan kartu identitas KTP. Oke, betul. Kedua, kita harus persiapkan uang saldo pertama. Ya, bagus. Nah, di sini opsi A langsung membayar saldo pertama di teller. Tetapi untuk opsi yang B ini, urutan ketiganya adalah datanglah ke bank terdekat. Berarti yang lebih tepat itu adalah opsi yang B. Karena setelah kita persiapan, kita harus datang dulu ke banknya dan mengambil nomor antrean. Untuk opsi yang A ini kurang tepat karena tiba-tiba langsung membayar tanpa datang terlebih dahulu ke bank yang dituju. Sehingga untuk nomor soal yang ini, jawaban yang benar adalah opsi yang B. Bagus. Soal berikutnya ya. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan cermat. Cara membuat akun Gmail. 1. Buka aplikasi browser seperti Mozilla, Google Chrome, UC Browser, dan lain sebagainya. Kemudian, arahkan kursor pada address bar dan ketik www.gmail.com. 2. Kamu akan dibawa pada halaman About. Pada halaman tersebut, cari dan klik tombol buat akun yang ada pada pojok kanan atas hingga muncul halaman form biodata.
3. Isikan data pribadi kamu sesuai identitas pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya pada form biodata Gmail. Pertanyaannya, konjungsi temporal dalam cuplikan teks prosedur di atas adalah A. Dan B. Isikan, C. Kemudian, D. Pada. Nah, perlu kita ketahui, kita ingat kembali ya, bahwa konjungsi temporal itu adalah, konjungsi itu kan kata hubung ya, temporal itu adalah yang berkaitan dengan waktu. Sehingga konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Kita lihat opsi A, dan. Nah, ini tidak menunjukkan kaitan waktu. Kalau kata hubung dan itu adalah jenis konjungsi koordinatif, artinya menambahkan. Contoh kalimatnya adalah aku dan dia selalu bersama, kan pret gitu ya. Itu soal apa? Contoh kalimatnya ya sedikit ini ya, sedikit kurang gitu ya. Itu hanya apa ya? Hanya gombalan semata gitu. Jadi opsi yang ini kurang tepat. B. Isikan. Isikan itu termasuk ke dalam kata perintah ya. Isikan pulsa ya. Isikan saldo yang ada di rekening misalnya begitu. Opsi yang C, kemudian. Nah, ini terdapat pada kalimat yang pertama. Buka aplikasi browser seperti Mozilla, Google Chrome, Mozi Browser, dan lain sebagainya. Kemudian, arahkan kursor pada address bar. Nah, di sini adalah menunjukkan waktu atau urutan apa yang harus dilakukan setelah membuka aplikasi browser. Ya, sehingga ini kemungkinan besar adalah jawaban yang benar itu adalah C. Berbeda dengan D ya. Kalau opsi D ini pada. Pada itu merupakan kata depan ya, yang menunjukkan pada suatu hari, pada di suatu malam ya. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah opsi yang C ya. Soal berikutnya. Bacalah teks berikut. Gunung Cikuray terlihat menjulang lebih tinggi dan gagah dari gunung lainnya yang ada di Garut. Apabila dari bawah kita akan melihat keindahan yang luar biasa dari gunung ini. Sementara itu, jika kita berada di atas, Gunung Cikuray akan menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan, seperti pemandangan kota dan lampu kota, lautan awan, serta Gunung Guntur yang berderet di sebelah utara, dan Gunung Papandayan di sebelah barat daya. Pertanyaannya, kalimat utama dari teks di atas adalah, nah ini ya, ini termasuk ke dalam satu paragraf. Ya, dalam satu paragraf itu minimalnya terdiri dari 2 kalimat. Kayak kalimat itu biasanya ditandai dengan tanda titik seperti ini. Ya, Gunung Cikuray terlihat menjulang lebih tinggi dan gagah dari gunung lainnya yang ada di Garut. Nah, sampai sini itu sudah merupakan satu kalimat. Nah, sekarang kita cari kalimat utama. Kalimat utama itu apa, Pak? Kalimat utama itu adalah gagasan utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ya, kita lihat gagasan utamanya mana kalimat paragraf di sini. A. Keindahan kota Garut. Ya, ini kalau kesimpulan ya bisa saja ya. Yang B. Penampakan Gunung Cikuray terlihat tinggi dan gagah. Nah, opsi B ini ada yang di mana? Di kalimat mana? Ada di kalimat pertama ya. Gunung Cikuray terlihat menjulang lebih tinggi dan gagah. Nah, ini kalimat utamanya. Sedangkan untuk kalimat setelah ini ya, apabila dari bawah sampai ke bawah itu adalah kalimat penjelas ya. Berarti opsi B ini kemungkinan besar jawaban benar ya. Yang C, deretan pegunungan Guntur dan Papandayan. Ini kurang tepat. D, pemandangan gunung-gunung di Garut. Ini juga kurang tepat ya. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Penampakan Gunung Cikuray terlihat tinggi dan gagah. Kita bisa lihat di kalimat pertama dalam paragraf ini ya. Soal berikutnya. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Bunga mawar atau bunga rose merupakan tanaman yang berasal dari daerah Cina, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Bunga mawar adalah tanaman populer yang dikenal banyak orang di seluruh dunia. Mawar memiliki susunan yang unik. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman grup berbiji serta pohon batang berkayu. Pertanyaannya, paragraf di atas termasuk ke dalam struktur teks bagian. Nah, kalau ini berarti masuk ke dalam teks apa? Teks deskripsi ya, ini menggambarkan nih. Kalau kita sudah melihat atau membaca ada kata-kata seperti merupakan, adalah ya. Ini sifat penjelasannya dari bunga mawar ini masih bersifat umum ya, belum secara mendalam. Ini kan
Bunga ros merupakan tanaman yang berasal dari daerah Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Sehingga opsi yang benar untuk soal ini adalah A. Identifikasi deskripsi umum, B. Simpulan, C. Deskripsi bagian, D. Deskripsi khusus. Nah, yang paling mungkin kan adalah opsi yang A ya. Kalau yang B itu simpulan kurang tepat karena belum secara keseluruhan ya menyimpulkan tentang isi dari paragraf. Kalau yang C itu deskripsi bagian berarti ini sudah lebih spesifik penggambarannya. Dan yang bagian D juga deskripsi khusus ini juga sama ya. Harus pendeskripsian secara lebih spesifik, lebih mendalam. Di sini masih lebih umum sehingga jawaban yang benar adalah opsi yang A ya. Soal berikutnya. Nah, bacalah kutipan teks berikut ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Kota Bogor, Jawa Barat memperkirakan puncak cuaca ekstrem akan berlangsung pada bulan Januari hingga Maret mendatang. Selain hujan badai, cuaca ekstrem juga akan berpotensi terjadi puting beliung. Dari pantauan citra satelit setempat, wilayah Bogor dinilai rawan terjadinya terjangan puting beliung karena berada di tengah himpitan Gunung Salak dan Pangrango. Masyarakat diminta waspada terhadap gejala kilatan petir awal pada sore hari sebagai penanda potensi angin ribut. Pertanyaannya adalah kalimat awal paragraf di atas menunjukkan unsur berita, yaitu kalimat awal. Kita lihat ya, kalimat awal itu berarti yang di sini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Kota Bogor, Jawa Barat memperkirakan puncak cuaca ekstrem akan berlangsung pada bulan Januari hingga Maret mendatang. Ya. Sehingga jawaban yang benar untuk menjawab soal ini adalah apa? Unsur berita itu kan ada adik Simba ya. Nah, di sini opsinya ada apa, di mana, bagaimana, dan kapan. Ini menjelaskan tentang apa yang terjadi ya. Kalimat awal ya. Memperkirakan puncak cuaca ekstrim akan berlangsung pada ya. Ya, ini kan kalimat awalnya, kita jangan terpancing, kita melihat awalnya. Nah, sampai ada Januari dan Maret mendatang. Ya, kalau Januari dan Maret itu kan perihal waktu, sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang D, menjawab kata tanya kapan peristiwa cuaca ekstrim itu akan terjadi ya, Januari hingga Maret mendatang. Ya, soal berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Kota Bogor, Jawa Barat memperkirakan puncak cuaca ekstrim akan berlangsung pada bulan Januari hingga Maret mendatang. Kata kerja mental pada kalimat di atas adalah A. Berlangsung, ini bukan kata kerja. B. Mendatang, ini juga bukan kata kerja. C. Puncak, ini juga bukan kata kerja, ini kata sifat. Nah, ini yang merupakan kata kerja mental adalah yang opsi yang D, memperkirakan, sehingga opsi jawaban yang benar untuk opsi soal ini adalah opsi yang D. Nah,